datang ke pesta mermaid, tapi salah satu tamu ternyata cuma mermaid gadungan. Menurutmu yang mana nih? Jelas hiu yang ini dong. Mamanya Gita, Bu Vina, punya toko perhiasan mermaid berlantai 1. Dia datang ke tokonya saat masih pagi buta dan ternyata kalung termahalnya udah raib. Dia langsung menghubungi polisi bawah air. Dan beberapa saat kemudian, petugas Faiz tiba di lokasi untuk melakukan interogasi. Bu Vina menjelaskan, semalam saya nutup toko sekitar jam 10 dan kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak. Pak Faiz kemudian mengidentifikasi 3 tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu saya langsung pulang. Petugas keamanan mengatakan, semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk ke toko pas saya lagi patroli di lantai atas. Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi berulang tahun. Jadi siapa yang bohong nih? Petugas kebersihan. Toko Bu Vina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat pencurian itu terjadi. Gita lagi berenang bareng lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekatnya ada 2 cowok cakep bernama Norris dan Reza. Waduh, ternyata mereka lagi mengalami kesulitan tuh. Cowok mana yang harus Gita tolong duluan? Reza, perahu kayunya masih kelihatan oke meskipun mulai kemasukan air. Jadi Norris cuma perlu membuang airnya. Tapi perahu karet ini udah rusak parah dan mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu tuh. Gita langsung nyelamatin kedua cowok itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Norris ngambil foto Gita tanpa izin. Jadi dia langsung minta Norris untuk ngehapus foto itu karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia terlalu kepo dengan kehidupan mereka. Norris menyaut, "Oke, aku janji bakal ngehapus foto itu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini. Air asin terus mengalir, tapi di dekatnya nggak ada laut. Kok bisa gitu?" Apa kamu bisa ngebantu Gita? Jawabannya adalah air mata. Gita akhirnya mau diajakin Reza kencan, dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. "Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu." Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. "Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih, ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku?" Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih?
Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Di teka-teki kali ini, kamu perlu ngebandingin 2 CV buat nentuin profil yang palsu. Langsung aja, kita mulai dari gambar ini. Profil mana yang palsu? Pasti punyanya Linda. Dia kan baru 13 tahun. Mana mungkin udah kuliah S3. Gimana dengan kedua profil ini? Sofia lahir pada tanggal 29 Februari. Emang gak ada yang salah sih, tapi tahunnya keliru tuh. Di tahun 1985, Februarinya cuma ada 28 hari. Karena tahun tersebut bukan tahun kabisat. Jadi, profil Sofia pasti palsu. Profil Dong Hai pasti palsu. Seorang pilot harus punya penglihatan bagus. Jadi keterangan dia pasti cuma mengada-ngada. Amati kedua profil ini baik-baik ya. Wakanda dan Antah Berantah cuma di negeri dongeng. S2, bisa aja deh kalau ngehalu. Kalau kedua profil ini gimana? Cowok ini baru berumur 14 tahun. Masih terlalu belia nggak sih buat jadi seorang suami? Kayaknya profil palsu deh. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin sejumlah gambar dan kamu perlu nyari tahu keanehannya. Oke sip, kita mulai dari gambar pertama. Wah, keretanya ngangkut mobil modern tuh. Padahal kan temanya Wild West. Pasti mobilnya belum diproduksi lah. Bantu cariin keanehan di gambar ini dong. Di abad pertengahan kayak gini, kok ada gedung 10 lantai sih? Mana mungkin? Kalau gambar ini gimana? Apa kamu bisa nemu keanehannya? Widih, mbaknya nenteng kayu bakar sambil pakai sepatu cat gaul juga. Amati gambarnya baik-baik ya, ada yang aneh nggak sih? Cewek ini lagi megang kamera modern. Emang saat itu udah ada kamera begituan ya? Kayaknya belum deh. Gimana dengan gambar ini? Kok gunungnya kelihatan hijau? Padahal kan di dekatnya ada salju tebal. Kita lanjut. Di gambarnya ada yang aneh nggak sih?
cowok ini kok pakai sepatu cat sih? Padahal lagi pesta dansa loh. Lagian di zaman dulu pasti belum ada sepatu kayak gitu, ya kan? Kali ini kamu perlu lebih jeli. Apa kamu bisa nemu detail yang aneh di gambar ini? Cowok ini berlengan 3. Ih, ngeri. Rian naksir berat sama teman sekelasnya Amelia. Suatu hari, dia dapat surat dari Amelia yang isinya, "Aku suka kamu." Nah, dia mau membalas surat Amelia dan ngajak cewek itu ke pesta dansa. Tapi ternyata Rian gak tahu tempat duduk Amelia. Kemungkinannya ada 2 sih. Apa kamu bisa nebak tempat duduk Amelia? Kamu masih ingat kan, surat itu ditulis dengan pensil ijo. Dan di meja sebelah kanan ada pensil ijo yang kelihatan mirip banget. Jadi kemungkinan besar ini meja Amelia. Di hari Senin pagi, uang di brankas akuntan ini dibobol maling. Dan saat itu, ada 3 orang yang berada di dekat lokasi kejadian. Mayang si akuntan bilang, "Tadi aku ke toilet bentar kok." Wisnu si manajer software mengatakan, "Aku baru aja selesai makan siang nih, jadi nggak tahu apa-apa." Doni si petugas kebersihan mengaku, "Aku sibuk ngebersihin lantai 2 sejak pagi." Apa kamu bisa nebak pembohongnya? Wisnu, katanya dia baru aja makan siang, padahal kan saat itu masih pagi. Tessa bekerja sebagai penjaga toko di kota X, dan biasanya toko itu nggak didatangi banyak pelanggan. Suatu hari, 3 orang pelanggan datang bersamaan. Pelanggan pertama membeli sabuk dan tas tangan, pelanggan kedua membeli gaun, dan pelanggan ketiga membeli topi. Tapi salah satu dari mereka ternyata penjahat. Mengetahui ini, Tessa langsung lapor polisi. Menurutmu, siapa nih penjahatnya? Dan dari mana Tessa bisa tahu? Pelanggan ketiga ngasih dia uang kertas yang gak pernah dicetak. Saat libur panjang, Serena mau uji nyali ke rumah angker di dekat rumahnya. Waduh, ternyata dia salah besar tuh. Baru juga masuk, pintunya udah ngunci sendiri. Di hadapannya jalan. Rencananya mereka mau keliling Asia selama libur semester depan. Winda langsung download aplikasi portal kerja, tapi aplikasi itu malah nunjukin teka-teki yang harus mereka pecahin. Besok aku pasti ada, kemarin juga aku masih ada, tapi hari ini aku nggak ada. Apakah aku? Winda langsung bisa nebak jawabannya dan lulus tes. Memangnya tadi dia jawab apa sih? Jawabannya adalah huruf E. Setelah melengkapi data diri, Winda langsung dapat 3 tawaran pekerjaan. Pak Joni perlu asisten barista di kafenya karena barista utama di situ lagi cuti. Butina perlu bantuan seseorang di peternakan lebahnya, sedangkan Danu butuh pencuci mobil dan dia bersedia nawarin gaji yang lumayan gede. Pekerjaan apa yang sebaiknya Winda pilih? Di peternakan lebah ini ada kucing terbang, jadi kemungkinan kondisi di situ kurang aman. Mobil ini ternyata bukan milik Danu. Lihat aja gambarnya. Mobil itu ternyata hasil curian dan Danu udah mencurinya. Jadi sebaiknya Winda milih kerja di kafe aja deh. Setelah sampai di kafe, Winda langsung ngeliat keanehan. Apa kamu juga tahu? Di rak cupcake ini ada ikannya. Pemilik kafe Pak Joni malah bilang, "Itu sih cuma prank kecil buat ngetes kejelianmu." Pria itu kemudian ngasihin celemek ke Winda dan minta Winda untuk segera bekerja. Tapi Winda ngembaliin celemeknya karena dia yakin pria itu mau ngeprank lagi. Kenapa bisa gitu? Logo kafe yang nempel di kaos Pak Joni nggak samaan kayak logo di celemek tuh. Rupanya Pak Joni masih ngetes kejelian Winda.
Beberapa saat kemudian, 6 orang mahasiswa masuk ke kafe. Winda gugup banget karena mereka adalah tamu pertamanya. Dia nanya, kalian mau pesen apa? Tapi mereka malah ngajakin Winda buat main tebak-tebakan. Cowok pertama nunjukin gambar 2 emoji ini. Lalu Winda berhasil nebak jawabannya. Memangnya cowok itu pesen menu apa sih? Sandwich. Cowok ini juga nggak mau kalah. Dia nunjukin 2 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen mashed potato. Selanjutnya ada mahasiswa ini. Dia ngeliatin kombinasi gambar ini ke arah Winda. Apa kamu bisa nebak? Dia pesen fish finger. Cewek ini mau pesen makanannya dengan nunjukin 3 emoji ini. Apa kamu bisa bantu Winda untuk nebak jawabannya? Dia pesen pepperoni pizza. 4 orang dari ke-6 mahasiswa itu pesen minuman teh daun raspberry. Tapi 2 sisanya pesen minuman lain. Robi pesen limun dan Rosie pesen double espresso. 5 menit setelah menikmati teh mereka, ke-4 mahasiswa itu pingsan. Winda langsung menelpon ambulans dan dia curiga kalau Rosie dan Robi udah usil sama ke-4 temennya itu. Jadi Winda nanya ke mereka, kok tadi kalian pesen minuman lain? Aku alergi sama blackberry kak, jadi pesennya limun aja, jawab Robi. Lalu Rosie bilang, aku perlu banyak kafein karena semalam gak bisa tidur. Siapa yang berbohong? Robi, cowok itu bilang kalau dia alergi sama blackberry. Tapi kan temen-temennya minum teh daun raspberry. Gak nyambung lah. Sebelum jam kerjanya berakhir, Winda masuk ke basement cafe untuk ngecek stok air minum. Tapi tiba-tiba pintunya nutup sendiri dan dia harus nyari jalan keluar. Winda mulai masuk ke lorong gelap dan ngeliat 3 pintu. Di balik pintu pertama ada lampu bercahaya ultraviolet kuat. Di balik pintu kedua ada anjing galak dan di balik pintu ketiga ada kobaran api besar. Pintu mana yang harus Winda pilih? Pintu ketiga, dia bisa ngambil air minum di basement untuk nyiram apinya. Keesokan harinya, Winda diminta untuk nganterin buku, dan setelah tiba di alamat tujuan, dia ngeliat gedung berpintu logam. Ternyata pintunya dikunci tuh. Tapi di dekat kunci kombinasi, ada tulisan mawar, daisy, lidah buaya, dan bunga matahari. Apa kamu bisa nebak kodenya? Aku kasih petunjuknya juga deh. Salah satu kata di situ beda sendiri. Kira-kira kata apa ya? Lidah buaya, tanaman ini nggak termasuk bunga. Akhirnya Winda bisa masuk ke gedung itu dan buku bawaannya dia serahin ke wanita tua ini. Kemudian si nenek bilang begini, saya akan ngasih kamu uang tip kalau kamu bisa jawab teka-teki ini. Mamaku awan, papaku angin, anak lelakiku aliran sungai jernih, dan anak perempuanku adalah buah ranum. Pelangi jadi tempat tidurku dan bumi jadi persinggahan terakhirku. Aku bisa membawa nikmat, bisa juga memicu petaka. Apakah aku? Bantuin Winda buat nebak jawabannya dong, biar dia dapat uang tip dari si nenek. Jawabannya adalah hujan. Kali ini Winda dapat tugas untuk ngadain konser musik jazz. Di situ dia ngelihat 6 musisi dan semuanya punya tato di lengan mereka. Lalu salah satu musisi nanyain ini ke Winda. Di antara kami menurutmu siapa yang paling junior? Apa kamu bisa ngebantu Winda untuk mecahin teka-tekinya?
tato mereka ternyata huruf alfabet yang diurutin jadi A, B, C, D, dan E. Jadi drummer ini adalah personil terbaru mereka karena tatonya berhuruf F. Bos Winda nyerahin amplop berisi uang dan memintanya untuk ngasihin amplop itu kepada Dani. Lalu Winda bilang gini, "Saya nggak tahu Dani, Pak. Gimana saya bisa mengenali dia?" Si bos cuma menjawab, "Dia pakai topi merah." Winda memasuki ruang konser yang dipenuhi banyak orang dan beberapa orang terlihat mengenakan topi merah. Apa kamu bisa ngitung jumlahnya? Ada 8. Di antara ketiga cowok ini, mana Dani yang dia cari? Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Kirana lagi beli alat tulis di toko buku. Di situ dia ketemu Elf dan gak sengaja nginjek kakinya. Aduh! Si Elf langsung ngamuk dan mindahin Kirana ke negeri dongeng. Aku Noah dan ini duniaku. Dasar perempuan gak sopan. Kamu harus bisa mecahin semua teka-tekiku untuk keluar dari sini. Tapi kalau kamu gagal, aku akan menyulapmu jadi pohon di hutan ajaib selamanya. Jadi begini teka-teki pertamanya. Jenny dan Doni punya 4 anak cewek dan masing-masing dari mereka punya saudara cowok. Jadi berapa jumlah anggota keluarga itu? Kirana langsung bisa mecahin teka-tekinya. Apa kamu juga bisa? Jawabannya 7. Noah ngajakin Kirana jalan-jalan keliling desa Elf. Di sana mereka ketemu Pak Roseberry yang lagi kecewa berat. Buah beri di pohonnya ternyata udah ludes dipetik maling. Kemudian Noah minta Kirana untuk nyari pelakunya. Cewek itu langsung menanyai 4 tersangka. Alisa bilang, "Aku alergi sama beri, jadi nggak akan mungkin deket-deket sama buah itu." Mia bilang dia sibuk ngebantu neneknya metik apel sejak pagi. Harvey pergi bareng pacarnya, tapi nggak mau nyebutin nama pacarnya itu. Lalu Vivi bilang, "Yang bener aja, kukuku udah estetik banget nih. Masa aku rusakin cuma buat metik buah beri? Siapa pencurinya?" Alisa, dia makan es krim yang dikasih topping stroberi. Berarti dia udah bohong soal alerginya kan? Selanjutnya Noah ngajakin Kirana jalan-jalan di sekitar rerumputan ajaib. Di situ ada 50 sapi dan 20-nya makan ayam. Berapa sapi yang nggak makan? Kirana langsung bisa nebak jawabannya. Kamu juga bisa kan? Jawabannya 30. Coba cermati lagi kalimatnya. Itu cuma permainan kata. 20 sapi makan ayam, berarti 30 sapi lainnya nggak makan. Mereka kemudian singgah di toko perhiasan. Johnny, si pemilik toko, baru aja selesai bikin kalung berlian cantik dan dia menaruhnya di jendela supaya semua orang yang lewat bisa ngeliat mahakaryanya. Setelah itu dia pergi makan siang, tapi saat dia balik lagi, kalung itu udah hilang. Nyebelin banget kan? Kirana langsung menginterogasi 3 tersangka. David, si asisten, bilang, "Aku lagi ngebersihin perak di ruangan sebelah dan gak denger ada orang masuk toko." Pak Budi, pemilik toko coklat di lantai bawah, bilang, "Tadi saya lagi ngadain pesta kecil-kecilan bareng istri saya untuk ngerayain ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Sementara Nina, petugas kebersihan, bilang, "Saat kejadian, aku lagi bersih-bersih atap sambil dengerin musik, jadi nggak denger suara apa-apa." Siapa ya pencurinya?
Pak Budi. Di foto mereka, istri Pak Budi memakai kalung yang dicuri tuh. Tapi gimana cara nyurinya ya? Di rak bukunya terpajang buku Portal Sihir. Astronom tua bernama Pak Gunawan ditemukan pingsan di rumahnya dan Kirana langsung menginterogasi Malik sebagai tersangka utamanya. Dialah satu-satunya orang yang terlihat di dekat rumah Pak Gunawan 1 hari sebelum kejadian. Saat Kirana menanyakan aktivitasnya di malam sebelumnya, Malik bilang, "Semalam aku bantu-bantu temanku untuk ngebenerin rumahnya sampai larut malam. Dan pas aku pulang lewat rumah Pak Gunawan, aku sempet ngeliat jendelanya. Ternyata dia udah terbaring di lantai. Aku jadi panik dan langsung nelpon polisi." Kirana ngecek lagi seisi rumah Pak Gunawan dan langsung meminta petugas untuk menangkap Malik. Kenapa gitu? Pak Gunawan pingsan di lantai dasar rumahnya dan di situ nggak ada jendela. Seharusnya Malik nggak bisa ngelihat ke dalam rumah itu kan? Noah ngajakin Kirana ke kebunnya dan dia bilang kebun elf agak kelihatan beda dari kebun di dunia manusia. Kirana langsung ngeliat 5 detail aneh di kebun itu. Apa kamu juga bisa melihatnya? Bunga di situ bermekaran padahal lagi turun salju. Pohon ini nggak punya bayangan, tapi Kirana punya. Lengkungan pelanginya kebalik tuh. Tupai di situ juga pakai setelan necis, biasanya kan enggak. Wah, ada ya kupu-kupu yang bisa teleponan. Noah dan Kirana mau makan malam, tapi mereka perlu masak dulu. Sambil nyerahin resep klasik, Noah ngasih tahu Kirana kalau semua bahannya bisa dipetik langsung di kebun itu. Tapi resepnya diberi kode kayak gini. Apa kamu bisa bantu Kirana untuk nyari semua bahannya? Bahan pertamanya adalah potato alias kentang, dan dia bisa ngambil di sini. Bahan keduanya bersimbol kayak gini. Olive atau zaitun tumbuhnya di sebelah sini. Gimana dengan teka-teki ini? Apa kamu bisa nebak bahannya? Kubis ada di sini. Kalau ini kira-kira bahan apa ya? Oh, kokonat alias kelapa. Ini dia. Tebak yang ini juga dong. Pineapple atau nanas? Mantul. Gimana dengan teka-teki ini? Maksudnya carrot atau wortel. Dan karena kebun ini ada di dunia elf, wortelnya numbuh di pohon. Apa kamu bisa nebak jawabannya? Buah peach, dan Kirana bisa ngambil di sini. Kode bahan selanjutnya kayak gini, maksudnya apa ya? Red pepper atau cabe, pohonnya ada di sini. Oke, bahan terakhir nih, apa kamu bisa mecahin kodenya? Brokoli. Mantap! Dan di kebun ini cuma ada 1 brokoli di sebelah sini. Setelah makan malam lezat, Noah minta Kirana untuk nentuin kamar tamu dari 3 pilihan. Tapi cuma salah satu yang bisa buat istirahat aman. Pilihan pertamanya yaitu ranjang empuk di lantai atas, pilihan keduanya sofa nyaman di basement rumah, dan pilihan ketiganya adalah hammock di balkon terbuka. Tapi di situ ada nyamuk mutan yang berterbangan setiap malam. Bisanya memang aman buat bangsa elf, tapi sangat membahayakan untuk manusia. Kamar mana yang harus Kirana pilih?
Per di ranjang pertama banyak yang keluar tuh. Ngeri banget kan kalau buat tidur. Sofa ini juga dipenuhi tungau. Kirana pasti nggak akan betah tidur di situ. Jadi sebaiknya cewek itu pilih hammock di balkon luar aja. Dan buat ngusir nyamuk yang nyebelin itu, dia bisa pakai jaring nyamuk. Keesokan paginya, Noah punya janji lain. Dia nyaranin Kirana untuk ketemuan di cafe elf estetik ini. Dan sesampainya di sana, Kirana langsung disambut oleh Lukas bekerja sebagai akuntan di perusahaan produsen perabotan. Beberapa hari lalu, dia lupa ngumpulin hasil penjualannya ke laporan keuangan mingguan. Untung bosnya nggak tahu. Jadi, Lukas ngebenerin dokumen itu dan masalahnya beres. Kemarin, dia terlambat ke kantor dan ketinggalan rapat penting dengan departemen penjualan. Tapi dia beruntung, sebab bosnya juga nggak hadir di rapat itu. Hari ini, Lukas belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ke bosnya. Begitupun teman-temannya yang lain. Semua karyawan lupa, dan sekarang, si bos datang ke ruang Lukas untuk ngasih tahu kalau Lukas dipecat. Tapi, kenapa ya? Lukas salah apa? Bos memecatnya sebab dia lihat Lukas nonton YouTube di komputernya sewaktu jam kerja. Ya jelas lah. Yeni lagi magang di sebuah organisasi super rahasia. Hari ini dia ujian akhir. Dia udah persiapin berhari-hari dengan banyak membaca buku, belajar berbagai bahasa kuno dan astronomi, dan menyelidiki legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara. Untuk menyelesaikan ujian, dia harus menemukan monster di antara sejumlah orang. Yeni duduk di ruangan kosong. Seorang instruktur masuk. Dia membuka pintu dan menyuruh 5 orang masuk. Mereka berdiri di depan Yeni dan menatapnya. Siapa yang bukan manusia di sini? Lihat cowok ini. Kedua tangannya sama-sama tangan kiri. Cewek ini kakinya nggak napak ke lantai. Terus, instrukturnya, di tangannya ada mata yang terpejam, ya kan? Kevin datang ke pesta Halloween. Semua orang pakai kostum zombie. Kevin lihat sebagian di antaranya bertingkah aneh. Pasti karena mereka zombie beneran. Kamu tahu nggak yang mana? Ada 2 zombie asli di sini. Pertama, cewek yang megang gelas. Ada bola mata di minumannya, iya kan? Cowok yang ini pakai smartwatch. Layarnya menunjukkan denyut nadinya, tapi angkanya 0. Sebuah pabrik parfum lagi nyari staf baru. Pertama, mereka harus lolos wawancara dan menulis esai tentang parfum favorit mereka. Setelah itu, direktur meminta satu hal lagi. Mereka harus bersumpah setia kepada perusahaan kalau mau mendapatkan pekerjaan itu. 10 orang bersama-sama mengucapkan sumpah setia perusahaan, tapi sebagiannya menipu. Ayo bantu direktur mencari siapa aja orang-orang itu. Cowok ini menyilangkan jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri dengan kaki disilangkan. Mereka nggak bakal setia ke perusahaan, maka direktur nggak menerima mereka. 2 penguasa media berpengaruh lagi makan siang di sebuah restoran mahal. Mereka lagi membahas merger perusahaan. Jumlah transaksinya bernilai triliunan rupiah. Mereka berbisik-bisik soalnya ketentuan kesepakatan ini sangat rahasia. Dan mereka curiga ada yang bisa mendengarnya. Mereka benar. Beberapa orang yang penasaran sedang menguping percakapan antara kedua pengusaha itu. Coba temukan mereka. Cewek di meja sebelah lagi baca koran, tapi terbalik. Dia jelas lagi berusaha mencuri dengar pembicaraan para miliarder itu. Cowok di sebelah sana itu lagi dengerin musik, tapi colokan headphone-nya nggak terhubung kemanapun. Cewek lain duduk di pojokan sambil megang koktail. Tapi alih-alih payung, yang di dalam gelasnya malah antena. Dia lagi ngerekam percakapan itu. Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak. Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul.
tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia? Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau. Tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli. Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama dan bayang. Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal. Tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi, Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma satu dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya. Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut,
Teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku? Bahan kedua adalah jelly. Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng. Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah. Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku? Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab. Bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan. Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti Putri Duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Sammy. Polisi segera tiba.
Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, Satpam kafe berhasil menutup pintu keluar. Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe. Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. 2 bulan kemudian, Sammy memberi Ricky rekomendasi bagus. Ricky melamar ke sekolah memasak. Kini dia harus ikut ujian. Tugas Ricky adalah memasak sup lezat. 3 wanita cantik mengikuti tes yang sama. Dia menyukai mereka semua, tapi hanya satu dari mereka yang bisa dipercaya. Bisa tebak yang mana? Jenny punya sebotol racun di koleksi rempahnya. Fiona masukin pakupin ke dalam supnya. Mencurigakan ya. Kelly tidak melakukan apa-apa. Kayaknya dia bisa dipercaya. Setelah ujian sup tadi, Ricky dapat tugas baru. Dia harus mencari tahu cupcake mana yang ada di tengah-tengah baki. Bisa tolong dia? Yang pink. Ini tugas berikutnya. Makaron mana yang ada di tengah? Yang ungu. Cakep. Kalau bagi yang ini, bisa tunjuk cookies mana yang ada di tengah? Yang ini. Ricky mengajak Kelly makan malam. Ini kencan pertama mereka. Dia pengen Kelly terkesan dengan membuat makan malam sendiri. Dia menaruh hidangan di dapur dan naik ke kamarnya untuk mandi sebelum Kelly datang. Saat Ricky kembali ke dapur, ternyata seseorang memakan semua hidangan. Dia menanyai 3 tersangka. Ruth bilang, "Aku lagi diet. Aku nggak makan di atas jam 5 sore." Papanya Ricky bilang, "Papa seharian di luar rumah membersihkan daun dari atap." Kakak Ricky, Jeffrey, bilang, "Bro, aku olahraga seharian. Besok jadwal maraton." Siapa berbohong? Papanya Ricky.